bagi Anda para pebisnis, dalam artian seluas-luasnya ya, yang senantiasa berpegang teguh pada apa yang telah disarankan pada sebulan Imlek lalu, di bulan Imlek yang sekarang ini nih diramalkan berpeluang besar untuk membukukan kesuksesan optimalnya. Apabila keangkuhan yang ditampilkan ke permukaan, apakah itu disengaja atau tidak, disadari ataupun tidak, dikhawatirkan akan mendatangkan celah atau aib di kemudian hari. Sebagai contoh deh, sebagaimana yang terlanjur diucapkan oleh salah seorang pemimpin negara Asia belakangan ini tuh ya, bukan tidak mungkin atau bahkan sangat mungkin deh akan berdampak buruk, dampak buruk yang berpotensi besar. Bulan Imlek ke-12 Cap Id gue di tahun 2025-2026. Imlek 2576. Rentang waktunya 30 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 18 Januari 2026. Kata kuncinya, kreasi modal dasar, agresifkan aksi di tahun mendatang. Pemirsa yang budiman, dalam rentang sebulan Imlek lalu, pada era Cap gue, yakni pada bulan Imlek ke-11 di tahun ular kayu Imlek 2576, tahun yang berkata kuncikan pergumulan prinsip, emosi, dan kelogikaan, di mana fenomena adu strategi begitu syarat mengental di dalamnya, upaya untuk mengoreksi kekeliruan pada diri kita sendiri ataupun mengoreksi kekeliruan pada pihak atau kelompok internal kita masing-masing sungguh merupakan aspek yang bersifat mendesak untuk segera direalisasikan. Begitulah hasil penganalisan berdasarkan metode analisis 12 cabang bumi yang berinteraksi aktif dengan komposisi yin yang 5 unsur di sepanjang rentang 30 hari pada era Cap gue tersebut tadi. Patut dipahami, diasumsikan mendesak diantaranya nih agar independensi, sikap, dan etos kerja berkemandirian yang pada saat itu, pada era Cap gue diramalkan berpeluang tumbuh gencar, pesat, dan signifikan itu, sadar ataupun tidak, disengaja ataupun tidak, tak bakal menimbulkan ekses-ekses negatif. Namun apabila tidak, dikhawatirkan justru bakal mengembangbiakan sikap perilaku yang bertolak belakang, yang tentu saja marak dengan kepongahan. Ingat ya, marak dengan kepongahan, atau yang sekalipun hanya sekedar kesan tampilan syarat keangkuhan belaka. Jadi kalau nggak ponga, ya tampilannya memang angkuh lah begitu ya. Sebagaimana telah dikemukakan pada pemaparan terdahulu ya. Kalau bisa nih, harap disimak kembali tuh videonya, video Cap gue ya. Bahwa apabila keangkuhan,
pada era cap gue tersebut berhasil dienyakan sebagaimana mestinya, aspek leadership, aspek kepemimpinan dalam berbagai strata tingkatan bakal lebih mudah kita teguhkan pula. Sebaliknya, aspek prinsip pun bakal menguat hingga takkan mudah dihasut ataupun terhasut oleh intrik-intrik bermotif dengan tujuan yang bahkan bersifat sangat negatif atau teramat destruktif sekalipun. Di samping itu, emosi takkan sukar pula dikendalikan. Bahkan kelogikaan pun bakal lebih mudah diwujudkan, terutama demi dan untuk menggolkan berbagai aspek positif bersifat membangun. Dengan begitu, peluang bisnis dan peningkatan keberuntungan tentu saja bakal mengalir jauh lebih lancar ke dalam kocek kita pula. Dengan begitu dapat disimpulkan fenomena cap gue, ya. Fenomena cap gue. Sampai di sini jelas bahwa kalau dinamika ataupun fenomena bisnis di tahun ular kayu kita kaitkan dengan dinamika ataupun fenomena cap gue lalu, bulan Imlek ke-11 di tahun Imlek 2576 yang berbunyi koreksi diri, masifkan prinsip, enyakan aral penghalang. Ada dua hal penting yang sepatutnya digarisbawahi sebagai hal yang pantas untuk kita ekstra waspadai. Dalam artian sepatutnya juga dipedomani hingga era cap it gue kini. Dua hal tersebut. Yang pertama, bahwa setidak-tidaknya era cap gue merupakan saat baik, saat yang selaras untuk mengenyahkan segala aral penghalang, sekaligus menciptakan banyak kelancaran dan kesuksesan. Alhasil, mengundang keberuntungan. Pada saat tersebut, pada saat cap gue, bisa direalisasikan hanya dengan satu upaya sederhana, namun bersifat mendasar. Upaya yang tidak lain dan tidak pula bukan adalah upaya pengoreksian diri. Hal kedua, bahwa sebaliknya, apabila keangkuhan yang ditampilkan ke permukaan, apakah itu disengaja atau tidak, disadari ataupun tidak, dikhawatirkan akan mendatangkan celah atau aib di kemudian hari. Sebagai contoh deh, semisal ya, sebagaimana yang terlanjur diucapkan oleh salah seorang pemimpin negara Asia belakangan ini tuh ya, bukan tidak mungkin atau bahkan sangat mungkin deh akan berdampak buruk, dampak buruk yang berpotensi besar menciptakan bermacam-macam kerugian ya. Di antaranya kerugian pada aspek perekonomian dan lain-lain. Dengan kata lain, peluang keberuntungan dikhawatirkan bakal menurun, melanda masyarakat di negaranya itu. Para pemirsa, juragan Feng Shui, khususnya subscriber, pengamat, dan penyimak setia YouTube channel FSE Feng Shui Enthusiast. Juga para pemanfaat kalender Imlek tahunan demi keselarasan hidup dan kehidupan. Juga Anda semua nih, para sahabat-sahabat sukses Radio Sonora dan Sonora Jaringan dimanapun kini Anda sedang berada. Walaupun kelak kita telah memasuki rentang bulan Imlek ke-12, cap it gue di tahun lunar
tahun ular kayu yang berentang waktu mulai 20 Desember 2025 hingga 18 Januari 2026 itu bukan berarti dampak negatif dan positif daripada era cap gue pantas kita abaikan saja. Mengapa sih? Karena kesinambungannya terhadap fenomena cap it gue daripada cap gue tadi yang berkata kuncikan kreasi modal dasar agresifkan aksi di tahun mendatang, patutlah kita antisipasi dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Ini penting agar kekeliruan yang telah kita perbuat, misalnya apakah itu yang disengaja ataupun tidak, takkan bakalan memberatkan sepak terjang dan keberuntungan kita di kemudian hari, termasuk pula di era cap it gue kini. Sebaliknya, bagi Anda para pebisnis, dalam artian seluas-luasnya ya, pebisnis dalam artian seluas-luasnya ya bisa saja termasuk Anda sebagai karyawan, pengusaha, birokrat, teknokrat, profesional dalam segala bidang apapun profesi Anda ya, yang senantiasa berpegang teguh pada apa yang telah disarankan pada sebulan Imlek lalu. Di bulan Imlek yang sekarang ini nih diramalkan berpeluang besar untuk membukukan kesuksesan optimalnya. Kesuksesan yang tentu saja jauh lebih meningkat ketimbang rentang waktu sebelumnya. Mengacu pada kata kunci cap gue lalu, koreksi diri masifkan prinsip enyakan aral penghalang, dan kata kunci cap it gue sekarang ini kreasi modal dasar agresifkan aksi di tahun mendatang, di mana keduanya itu tentu saja berlandaskan pada kata kunci tahunannya sebagai pijakan utamanya. Kata kunci tahunannya tentu saja Anda masih ingat toh, pergumulan prinsip, emosi, dan kelogikaan yang bermuatan adu strategi itu loh. Ya. Nah, daripadanya beberapa hal krusial yang hendaknya kita pedomani benar antara lain sebagai berikut. Fenomena cap it gue. Ada 3 aspek yang seyogianya kita pahami dan kita pedomankan dengan sebaik mungkin untuk era cap it gue di tahun ular kayu 2025-2026 Imlek 2576 ini. Yang pertama, bahwa apabila pengoreksian pada diri kini di era cap it gue ini dimanuverkan, dilakukan dengan seserius mungkin sebagai upaya untuk membangkitkan kembali kreasi sebagai sebuah daya cipta bagi perbaikan atas kekeliruan yang telah kita lakukan sebelumnya. Hal itu diramalkan bakal menjadi modal dasar bagi upaya mengagresifkan sepak terjang demi kelancaran bermanuver aksi. Bahkan bakal berdampak positif pula demi dan untuk kepentingan jangka panjang. Setidak-tidaknya bakal makin memperlancar kesuksesan dan keberuntungan pada era setahun mendatang, era di tahun kuda api 2026 Imlek 2577. Yang kedua, bahwa begitu pula apabila daya cipta yang diramalkan bakal mudah dilahirkan, diciptakan dan dikembangkan pada sebulan Imlek kini tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya,
dikhawatirkan bakal menjadi batu sandungan. Walaupun bukan sebagai aral penghalang bagi kestabilan keberuntungan, namun dikhawatirkan nih berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya dalam rangka meningkat optimalkan aspek keberuntungan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal itu dimungkinkan karena adanya interaksi elemen yang kuat antara komposisi elemen pada bulan Imlek ke-12 Cap Id Gue ini dengan komposisi elemen pada tahun kuda api, di mana keseimbangan yin yang antara unsur air dan unsur api yang potensial mewujudkan objektivitas merupakan parameternya. Yang ketiga, berkenaan dengan unsur air. Sebagai unsur yang mewakili aspek naluri bisnis. Naluri bisnis yang kini berkecenderungan berperan lebih aktif ketimbang sebelumnya. Keliru kalau di era Cap Id Gue ini disikapi dengan melulu hanya tergantung pada aspek matematika logika belaka hingga mengabaikan selinap bisikan hati. Bisikan hati yang melintas di dalam benak, walaupun itu hanya sebagai hasil dari pengalaman diri yang walaupun tergolong sangat terbatas sekalipun. Apalagi tentu saja kalau bisikan hati tersebut dituangkan dari benak Anda yang sudah banyak makan asam garamnya. Ya, asam garam perjalanan hidup Anda ya. Dengan begitu, apapun alasannya, demi sinergitas daripada logika dan naluri tersebut, muslihat beradu strategi. Pada tahun ular kayu ini memang begitu mengganggu benak hampir setiap pebisnis. Dan tentu saja kita tidak mengharapkan hal itu terjadi kalau aspek keberuntungan adalah orientasi kita dalam berpikir dan mewujudkan hasil-hasil yang jauh lebih baik. Dan di bulan Imlek yang satu ini, niat beradu strategi hendaknya benar-benar dipantangkan dahulu. Para pemirsa, demikianlah fenomena dan solusi bulan Imlek ke-12 yang sepatutnya kita pahami benar, agar sepak terjang kita takkan menyimpang daripada prinsip, emosi, dan kelogikaan kita sendiri. Dengan mensinergikan kesemuanya itu, dengan tinjauan mengenai sio Anda berikut ini, diharapkan kesuksesan Anda kelak jauh menjulang tinggi, bahkan hingga melampaui ekspektasi Anda sendiri. Alam semesta, dari satu ledakan maha dahsyat terbentuklah jagat raya. Miliaran galaksi lahir, salah satunya Bima Sakti, tempat di mana tata surya berada. Dan di dalamnya terdapat satu planet biru bernama Bumi. Seperti halnya seluruh benda yang berada dalam alam semesta, planet Bumi juga mengandung 5 elemen dasar kehidupan: tanah, logam, air, kayu, dan api. Elemen dasar ini juga terdapat pada manusia sebagai bagian dari alam semesta. Tanah, lambung, limpa, kedisiplinan, hingga diantaranya sikap perfeksionis. Logam, paru, usus besar, ambisi, hingga diantaranya sikap obsesif. Air, ginjal, pendengaran, naluri, hingga diantaranya sikap sensitivitas yang berlebihan. Kayu, hati, mata,
prinsip hingga di antaranya sikap diri paling merasa tahu dan paling benar. Api, jantung, usus kecil, semangat hingga di antaranya sikap temperamental. Di samping itu, terdapat satu faktor yang seolah tidak dapat disentuh apalagi diantisipasi. Waktu. Aspek inilah yang pada hakikatnya membentuk komposisi elemen pada setiap individu, unik, berbeda, dan teramat sangat personal. Mengacu pada siklus waktu itulah lahir sebuah metode kuno berdasarkan asas keseimbangan yin yang sampai kini masih relevan hingga terus dimanfaatkan pada berbagai aspek atau bidang kehidupan. Itu semua kita kenal dan pahami sebagai metode 12 cabang bumi dan yin yang 5 unsur, di mana Feng Shui merupakan salah satu cabang keilmuannya. Sebuah seni, sebuah pengetahuan untuk membaca dinamika keharmonisan antara manusia dengan alam semesta. Metode ini membahas 8 aspek utama hidup dan kehidupan. Karakter, kesehatan, bakat, bisnis, hubungan, tata letak Feng Shui, waktu, nasib dan siasat. Hidup dan kehidupan sejatinya patut kita perjuangkan agar senantiasa berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta, dengan lingkungan yang selalu berubah sesuai dengan dinamikanya itu. Sio ular. Sio ular merupakan sio yang di sepanjang tahun ular kayu justru diramalkan sebagai sio yang ciong, yang kurang berkeselarasan hingga tidak berkeselarasan. Namun pada bulan Imlek yang satu ini Anda patut sigap, patut lebih agresif. Mengapa? Karena potensi keberuntungan Anda walaupun meningkat tidak banyak cukup memberikan kebahagiaan, memberikan peningkatan keberuntungan. Untuk itu, yang patut kita upayakan benar sebagai dasar pijakan kita kali ini adalah untuk menajamkan intuisi, Tajamkan intuisi, maka prinsip dan ambisi kita bakal naikkan keberuntungan. Jadi kalau intuisi kita tajamkan, kita punya prinsip akan teguh dan kita juga punya satu fokus untuk satu tujuan, dan kalau itu semuanya tersinergikan, keberuntungannya akan jauh naik melebihi apa yang tadi telah diramalkan. Bukan lagi kenaikan yang sedikit, tetapi kenaikan yang cukup mengesankan. Nah, untuk itu pula enyahkan selinap hayalan, kita menajamkan intuisi, kreativitas kita, inovasi kita bakal berkembang. Namun ketika kita mengkreasikan segalanya, jangan sampai itu diintervensi oleh hayalan yang tidak-tidak gitu ya. Harus diwaspadai, harus dibedakan antara intuisi dengan hayalan, Nyakan selinap hayalan. Jangan biarkan benak tersandera obsesi yang berlebihan. Jadi walaupun peluang keberuntungan, peluang bisnis terbuka, jangan berpikir yang over.
Jangan kemudian obsesif ya, mau menggapai sesuatu yang di luar kemungkinan. Jangan ya, belum saatnya ya. Tunggu hingga nanti pada satu ketika hal itu akan terlapangkan juga pada akhirnya ya. Nah, selain daripada itu, agar di kemudian bisnis kita terlapangkan seperti sebagaimana tadi kita katakan, rencanakan target yang wajar dahulu ya. Jadi kini target kita harus sewajar mungkin sesuai daya agar manuver aksi kita tidak akan mengalami penyimpangan. Nah, dengan begitu maka keberuntungan akan mudah untuk kita upayakan, untuk kita tingkatkan. Sio kuda. Sio kuda memang di penghujung tahun ini harus lebih berhati-hati ya. Ada kecenderungan di mana potensi keberuntungannya terkoreksikan. Walaupun ya masih boleh dibilang cukup berkewajaran lah, penurunannya tidak fatalis gitu ya. Namun tentu saja kita berharap justru kita bisa menstabilkan ataupun meningkatkannya. Nah, untuk itu Anda yang bersiok kuda diharapkan untuk menanam kesabaran diri. Tanam kesabaran, maka vitalitas, semangat ya, dan yang penuh dengan kecermatan bakal memfokuskan kejaran. Nah, di sini jelas bahwa kita diminta untuk bersabar, yang bersiok kuda diminta untuk bersabar agar bisa cermat sehingga kejarannya terfokus, tidak macam-macam banyak keinginan pencabangan ya. Jadi kalau ada hasrat mencabangkan sesuatu pada bulan ini sebaiknya itu tidak dilakukan ya. Nah, kita lanjutkan. Enyahkan hasrat penyabangan. Nah, tadi kita baru katakan ya. Jangan biarkan benak terobsesi berbagai keinginan ya. Nah, utamakan negosiasi daripada berbantahan. Jadi pada bulan Imlek yang satu ini, kecenderungan Anda untuk berbantahan, untuk bersikap egois, untuk melawan sesuatu secara frontal, itu dikhawatirkan meningkat besar. Nah, dengan memahami kondisi pada bulan Imlek yang satu ini, maka hal-hal yang semacam tadi itu tolong dihentikan ya, dienyakan terlebih dahulu, dibuang jauh-jauh dan negosiasilah yang dikedepankan ya. Ini penting agar kelancaran Anda dan keberuntungan Anda takkan mengalami rintangan apapun. Sio kambing. Sio kambing di bulan Imlek yang satu ini disarankan agar waspada ya, agar berhati-hati dan ekstra cermat, agar keberuntungannya tidak terkoreksikan ya. Nah, walaupun terkoreksi memang boleh dibilang masih di atas ya kewajaran, dalam artian masih sangat memuaskan, cukup memuaskan ya. Nah, agar yang cukup tadi bisa berkembang menjadi sesuatu yang signifikan, maka Anda diharapkan untuk mengembangkan kreasi ya. Daya cipta Anda harus dimainkan.
Jangan Anda punya daya cipta, daya kreasi yang kemudian Anda pikir nggak penting. Itu jangan ya. Jadi kembangkan kreasi dan kreativitas Anda. Maka dengan begitu nih, hasrat Anda dan kejaran Anda bakal seiring sejalan. Jadi kalau Anda berkreasi, kreasi itu bukan menemukan segala sesuatu saja, tetapi juga memperoleh satu cara untuk misalnya mengagresifkan langkah, menggolkan sesuatu dan lain sebagainya ya. Kembangkan kreasi, maka hasrat Anda, ambisi Anda, dan kejaran Anda bakal seiring sejalan. Nah untuk itu enyahkan perdebatan dan selisih paham. Jadi kecenderungan Anda untuk berbantahan tolong dihindari benar ya. Enyahkan perdebatan dan selisih paham. Jangan ambil keputusan sembarangan. Jadi keputusan harus Anda kelola dan analisa lebih tajam ketimbang sebelumnya. Nah, di samping itu, susun jadwal kewajiban, ya, agar keberuntungan takkan terkoreksi karena kejenuhan. Jadi, ada yang bersio kambing dikhawatirkan mengalami kejenuhan nih di bulan Imlek yang satu ini ya. Nah, agar hal itu tidak terjadi, jadwalkan kewajiban Anda, ya, tanggung jawab Anda, ya. Maka keberuntungan Anda tidak bakal terkoreksikan. Sio monyet. Ya, memang Anda benar. Sio monyet merupakan salah satu sio yang di tahun ular kayu ini dirundung ciong atau ketidakselarasan. Namun jangan khawatir, pada bulan Imlek Cap Id gue, bulan Imlek yang ke-12 di tahun ular kayu ini, potensi Anda justru berpeluang meningkat pesat. Peningkatannya bukan sembarang loh. Ada lompatan ya. Jadi tolong diseksamai. Nah, untuk itu maka diharapkan Anda memanuverkan aksi, ya. Manuverkan aksi. Karena dengan Anda memanuverkan aksi, semangat Anda yang walaupun lagi loyo sekalipun, ya, dan ambisi Anda pun akan bersinergi, ya, saling berpaduan untuk menggapai sesuatu yang sama-sama menguntungkan ya. Nah untuk itu enyahkan kekhawatiran yang berlebihan. Anda jangan khawatir ya. Jadi kelola kekhawatiran Anda secara wajar. Enyahkan khawatir berlebihan. Dan jangan ragu untuk memuncakkan kejaran Anda, ya, memuncakkan target Anda dan memuncakkan tujuan Anda. Nah, sikapi peluang dengan penuh kecermatan, ya. Jadi Anda diminta untuk cermat agar keberuntungan Anda yang diramalkan meningkat tadi ini bisa Anda optimalkan. Sio ayam. Tabukan celaan. Tabukan celaan. Jangan suka mencela ya. Jadi bagi Anda yang bersio ayam, ingat itu. Di bulan Imlek yang satu ini kecenderungan Anda untuk melakukan mencela itu relatif besar. Ingat ya, waspadai jangan sampai terjadi. Karena dengan Anda memantangkan, menghindari mencela, ya, maka hasrat Anda, ambisi Anda, dan logika Anda
bakal menunjang pengalaman. Sebaliknya, kalau Anda sering mencela, artinya logika Anda tidak bermain, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan kalau itu Anda terlanjur lakukan, maka pengalaman Anda, asam garam yang telah Anda cicipi menjadi sia-sia belaka. Dan oleh karenanya dikhawatirkan keberuntungan Anda yang di tahun ini diramalkan sangat bagus menjadi terperosok, ya, karena di bulan Imlek yang satu ini, pada saat Cap Id Gue di bulan Imlek yang ke-12 di tahun ular ini, potensi keberuntungan Anda memang diramalkan menurun, ya relatif cukup tajam. Jadi Anda patut berhati-hati, patut mewaspadainya dan mengelolanya dengan sebaik mungkin sesuai apa yang tadi telah disampaikan. Dan selain daripada itu, nyakan dulu nih, nyakan sementara etos pantang menyerah, ya. Jadi Anda patut lebih bersabar dan jangan memaksakan kehendak, ya. Jadi kalau tadinya Anda, pokoknya harus menang, enggak lah. Ini ya sedikit banyak Anda harus bernegosiasi, ya. Dan oleh sebab itu pula, janganlah Anda menspekulasikan keberuntungan Anda. Jadi kalau Anda sok-sokan, itu namanya Anda menspekulasi keberuntungan Anda, ya. Nah, hematlah sumber daya Anda, jangan diobral loh. Ya, segala sen yang Anda miliki harus dihemat, harus dilakukan pengeluaran yang teratur, ya, yang terkontrol, ya. Hemat sumber daya agar biaya tidak terduga, ya, swapnya. Nah, ini nih banyak biaya yang tidak terduga yang bisa mencuat pada bulan yang satu ini, maksud saya, ya. Hemat sumber daya agar biaya tidak terduga mudah Anda kendalikan dan Anda mampu menghindari pemborosan hingga Anda pun kelak diharapkan dapat menstabilkan keberuntungan Anda, setidak-tidaknya ya bisa sama dengan keberuntungan pada bulan Imlek sebelumnya. Sio anjing. Keberuntungan Anda yang bersio anjing ya masih bagus lah, ya, dan cenderung berkestabilan di bulan Imlek yang ke-12, ya, Cap Id Gue di tahun ular kayu ini. Nah, agar kestabilan itu tidak mengalami gangguan, bahkan berpotensi sedikit meningkat, lebih berkeberuntungan ketimbang bulan sebelumnya, maka Anda diharapkan untuk mengaktifkan fungsi logika Anda. Nah, apa sih makna daripada mengaktifkan fungsi logika Anda? Jadi diramalkan nih, Anda di bulan Imlek yang satu ini dikhawatirkan malas berpikir. Ya, jadi Anda nggak boleh malas berpikir, ya. Matematika logika Anda harus aktif loh, ya. Aktifkan fungsi logika, maka dengan begitu ambisi Anda nih, hasrat Anda dan naluri Anda, ya, bakal berkeselarasan sehingga mewujudkan objektivitas, ya. Dengan objektivitas yang betul-betul terfokus, bukan tidak mungkin keberuntungan yang tadinya cuma stabil itu bisa ditingkatkan kembali, gitu, ya, sehingga potensi untuk mewujudkan optimalisasi keberuntungan ya terbuka, ya. Nah, untuk itu pula maka enyahkan kesangsian tanpa alasan. Jangan karena perasaan nih, gue sanksi nih. Nah, itu nggak benar tuh, ya. Jadi kalau Anda sanksinya harus beralasan dong. Kenapa? Nah, harus sesuai dengan pemikiran atau matematika logika Anda, ya. Jadi
Saya ulangi ya, enyahkan kesangsian tanpa alasan. Jangan sia-siakan peluang, termasuk peluang sampingan loh ya. Jadi peluang sampingan juga patut Anda kejar pula. Ya boleh aja Anda curiga, boleh curiga. Asalkan objektif tadi tuh ya, jangan sembarangan. Boleh curiga asalkan objektif. Ini penting agar tujuan Anda tidak tersimpangkan ya, tidak menyimpangkan analisis sehingga syarat kekeliruan ya. Tanpa kekeliruan maka optimalisasinya menjadi jauh lebih berkemungkinan. Sio babi. Usung objektivitas. Anda diminta untuk objektif. Jangan keras kepala, jangan mau bawa perasaan, dan jangan gampang tersinggung. Dengan demikian maka potensi keberuntungan Anda diramalkan naik. Kok bisa naik ya? Kan lagi congnya lagi sangat besar di tahun ular ini. Memang. Walaupun congnya besar, peluang untuk meningkatkan keberuntungan terbuka lapang di era Cap Idgue bulan Imlek yang ke-12 ini ya. Nah, untuk itu maka kembali saya ingatkan usung objektivitas ya. Jangan hanya mengutamakan logika, jangan juga hanya mengedepankan naluri belaka. Melainkan patut Anda sinergikan kesemuanya itu dengan pengalaman Anda sendiri ya. Usung objektivitas, maka logika dan naluri Anda bakal terampil bersamaan. Jadi kalau Anda objektif, logika Anda nih yang tadinya malas untuk berpikir atau naluri Anda sendiri, dia akan bersinergi dan keduanya terampil untuk mewujudkan hal-hal yang bersifat positif. Bagus kan? Untuk itu dan agar peningkatan keberuntungan jauh lebih baik ya daripada yang diramalkan, maka enyahkan segala upaya pemaksaan. Anda nggak boleh memaksakan diri Anda untuk sesuatu yang di luar jangkauan. Dan Anda juga jangan memaksakan orang lain menuruti kehendak Anda gitu ya. Jadi Anda harus ingat, enyahkan segala upaya pemaksaan, jangan kacaukan analisa dengan keangkuhan ya. Jadi kalau Anda angkuh, matematika logika Anda, naluri Anda tidak akan bekerja dengan baik, bahkan pengalaman Anda pun akan memberikan sinyal-sinyal yang menyimpang, yang tidak semestinya ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, untuk itu pula terapkan aksi bertahap. Jangan terlalu agresif, jangan serobotan gitu ya. Terapkan aksi bertahap agar segala sesuatunya tidak kebablasan, namun dapat menaikkan keberuntungan Anda. Sio tikus. Sio tikus punya peluang yang lebih baik ketimbang sebelumnya. Walaupun peningkatannya relatif kecil, bukan berarti tidak dapat digenjot, bukan berarti tidak dapat ditingkatkan kembali. Ada caranya. Ya, caranya adalah dengan meneguhkan prinsip. Ya, teguhkan fungsi prinsip. Kalau prinsip diteguhkan, paling enggak kita nggak bakalan dihasut atau tidak mungkin terhasut gitu ya. Dan kita akan selalu berpegang pada rencana kita. Jadi nggak akan kita melakukan segala sesuatu ngawur gitu ya. Jadi teguhkan fungsi prinsip. Jadi Anda yang bersio tikus patut meneguhkan fungsi prinsip. Kalau fungsi prinsip Anda teguhkan, maka
logika Anda dan ambisi Anda bakal aktif pula secara bersamaan. Jadi kalau ada pegang prinsip ya, harus laksanakan ini sesuai daripada aturannya, daripada rencananya, maka logika Anda akan menyusun segala sesuatu sesuai dengan fokus kejaran Anda. Di mana tujuan Anda, di mana ambisi Anda, kesanalah ya prinsip dan logika Anda bakal bermain ya, dan aktif secara bersamaan dengan ambisi sehingga keberuntungan mudah diwujudkan. Nah, untuk itu enyahkan manuver aksi yang tak masuk akal ya. Jadi kalau dan walaupun prinsip telah diteguhkan, tidak mudah terhasut, janganlah diri kita sendiri yang menghasut ya, menghasut diri kita untuk menyimpang sehingga melakukan sesuatu aksi-aksi yang tidak sesuai standar, tidak logis, tidak naluriah, tidak objektif. Tolong semuanya itu diwaspadai dan dienyahkan ya. Enyahkan manuver aksi yang tak masuk akal. Jangan kejar target di luar kemampuan. Jadi target-target yang dibilang orang tuh target proyek mercusuar, jangan deh ya. Nggak akan tergapai gitu ya. Belum waktunya misalnya ya. Kecuali memang Anda pada dalam skala yang seperti itu ya. Nah, kemudian utamakan sabar ya. Jadi kalau Anda nggak sabaran, hal-hal tadi bisa Anda lakukan tuh tanpa Anda sadari ya. Utamakan sabar demi kecermatan. Ini penting agar perluasan peluang Anda kelak meningkatkan keberuntungan Anda. Sio Kerbau, 2 bulan yang lalu kecenderungan Anda mengalami deraan masalah memang. Namun pada bulan yang lalu tentu saja peningkatannya luar biasa. Dan di bulan Imlek yang ke-12 Cap Id Gue di tahun ular kayu sekarang ini, tentu saja kestabilannya gampang, mudah Anda wujudkan. Dan kalaupun menurun, nah dalam skala yang sangat kecil, dan Anda tidak perlu mengkhawatirkan secara berlebihan ya. Yang penting kontrol terhadap segala sesuatunya Anda lakukan dengan sebaik dan sesistematis mungkin. Nah, untuk itu yang paling penting sebagai daya dorong bagi keberuntungan Anda di bulan yang satu ini ya, Anda patut membuang keangkuhan Anda. Ingat ya, buang angkuh ya. Dengan membuang angkuh, maka analisa logika Anda dan pengalaman Anda sendiri bakal jadi panutan. Setidak-tidaknya jadi panutan bagi diri dan langkah sepak terjang ataupun manuver-manuver aksi yang kelak Anda lakukan ya. Nah, untuk memuluskan kesemuanya itu, enyahkan kecenderungan mencela. Anda tidak boleh banyak mencela ya. Jangan minimalkan kesempatan dan kesuksesan Anda karena hal yang sepele tadi. Anda mencela, tahu-tahu yang Anda cela adalah pemberi proyek. Keliru deh. Ya itu hanya contoh ya. Anda harus mewaspadai sejauh Anda bisa menilainya ya, sejauh Anda bisa menelaahnya agar celak-mencela tidak terjadi. Masifkan juga kedisiplinan dan tanggung jawab. Kalau ke semua hal tadi dilengkapi pula dengan
kedisiplinan dan tanggung jawab yang masif, maka keberuntungan Anda bakal kelak meningkat jauh lebih signifikan ketimbang sebelumnya. Jadi kalaupun terjadi penurunan relatif hanya kecil, dalam artian keberuntungan Anda di bulan Imlek yang satu ini tetap masih sangat memuaskan. Sio Macan, keberuntungan Anda pada 2 bulan yang lalu cukup memuaskan. Walaupun dengan Ciong kurang selaras, itu begitu mendera Anda, ya. Tetapi pola keberuntungan Anda memang bisa meningkat. Terlebih kalau apa yang disarankan Anda pedomankan dengan baik dan benar. Dan walaupun pada bulan yang lalu keberuntungan Anda cenderung menurun, di bulan yang satu ini peningkatannya bisa mengembalikan apa yang menurun pada bulan lalu tersebut, ya. Nah, untuk itu tentu saja Anda patut memotivasikan semangat Anda. Nah, jangan dikarenakan, 2 bulan yang lalu keberuntungan saya sekian, ya bulan ini turun, kemudian besok bakal turun lagi. Nah, ini berarti Anda menjatuhkan keberuntungan Anda sendiri. Padahal kalau Anda memotivasikan semangat Anda saja, maka naluri Anda, ambisi Anda bakal mengusung perjuangan, ya, bakal menguatkan sepak terjang Anda, di mana keberuntungan Anda berpotensi untuk meningkat kembali, ya. Nah, untuk itu pula enyahkan sikap temperamental yang tidak sabaran. Anda patut sabar dan jangan mentang-mentang gitu, ya. Nah, ada orang salah sedikit ngamuk, ngambek, marah, ya. Baik itu terhadap orang sendiri maupun orang luar, baik itu dengan mitra maupun dengan relasi. Juga bukan berarti Anda bisa seenaknya terhadap teamwork Anda, ya. Ingat itu, ya. Enyahkan sikap temperamental yang tidak sabaran. Jangan hambat kenaikan keberuntungan. Jadi kenaikan keberuntungan Anda adalah satu keniscayaan, asalkan sikap temperamental Anda buang jauh-jauh, gitu, ya. Itulah yang diramalkan berdasarkan yin yang 5 unsur. Nah, kedepankan pula solusi kompromi, ya, agar dengan kompromi itu peluang yang terbatas tadi dapat meningkat jauh lebih signifikan, di mana keberuntungan Anda bisa Anda maksimalkan di bulan yang satu ini. Sio Kelinci. Wah, luar biasa keberuntungan Anda pada bulan Imlek yang lalu, meningkat dari 2 bulan sebelumnya, ya. Dan peningkatannya sungguh sangat signifikan. Nah, kendati diramalkan menurun pada bulan Imlek yang ke-12 Capit Gue di tahun ular kayu ini, ya, kalaupun dia menurun boleh dibilang nggak jauh berbeda dengan keberuntungan pada 2 bulan yang lalu. Kalaupun dibandingkan, paling bedanya sedikit deh, turunnya sedikit gitu, ya. Nah, agar penurunan itu tidak terjadi dan bisa distabilkan pada posisi yang bagus. Nah, untuk itu Anda patut mewujudkan sebuah tekad kejaran. Dengan kalau Anda kejarannya ditekad bulatkan, maka semangat dan target tujuan bakal terfokuskan pula, ya. Nah, untuk itu
Enyakan gundah ketidakyakinan. Di bulan Imlek yang satu ini nih, yang jadi batu sandungan adalah perasaan Anda yang gundah. Anda seringkali tidak yakin, mau melangkah ragu. Itu tidak berkepatutan ya. Anda patut menelaah segala sesuatunya jauh lebih tajam agar keyakinan Anda lebih terwujudkan. Yang penting lah, jangan gundah dulu gitu ya. Jangan gundah ya. Enyakan gundah ketidakyakinan dan jangan sampai peluang emas terhalang aral rintangan. Jadi ada satu peluang emas loh di bulan Imlek yang satu ini ya. Yang penting Anda yakin dan tidak gundah. Nah, untuk itu hindari perdebatan ya, apalagi konflik. Jangankan konflik, debat aja nggak boleh ya, kasih orang menang deh gitu ya. Yang penting hal itu tidak bersifat prinsipil ya. Ya, kalau itu bersifat prinsipil tentu saja harus kita luruskan. Namun apabila tidak, udah nggak usah didebat dan jangan bikin konflik. Ini penting agar keberuntungan Anda bisa distabilkan dan segala sesuatunya tidak tereduksi, melainkan senantiasa berkelancaran. Sio naga. Naga di tahun ular kayu sekarang ini bukan sio yang diunggulkan. Bahkan pada 2 bulan yang lalu, kecenderungan terjadinya penurunan cukup mengkhawatirkan. Namun demikian, kondisi pada bulan yang baru saja berlalu, peningkatannya sudah jauh lebih baik lagi. Dan tentu saja Anda harus berfokus pada hal yang satu ini, adalah bahwa berdasarkan yin yang 5 unsur, potensi keberuntungan Anda di bulan Imlek ke-12 Cap Irgue di tahun ular kayu ini bakal melompat jauh dan sangat signifikan. Nah, tentu saja jangan disia-siakan. Nah, untuk mewujudkan hal itu tentu saja ada syaratnya. Syaratnya apa sih? Tekad bulatkan ambisi saja cukup. Bahwa Anda harus mencapai anu. Tanamkan itu di sini, ya. Tekad bulatkan ambisi. Dengan bertekad bulat, ya, maka ambisi Anda akan Anda kejar sesuai dan terfokus. Ya, di mana? Oleh karenanya inovasi Anda bakal meluncur dengan sendirinya. Banyak tuh kreativitas yang nanti Anda bisa manfaatkan ya. Dan semangat Anda pun begitu pula. Sehingga ambisi Anda, inovasi Anda, semangat Anda bakal tersinergikan menjadi satu kesatuan bulat demi dan untuk mewujudkan keberuntungan. Nah, untuk hal itu pula, enyakan sikap tinggi hati sok kuasa. Ini yang nampaknya berat ya. Di bulan Imlek yang satu ini, perasaan Anda untuk merasa tinggi hati, sok kuasa, ya bisa aja tanpa sadar itu tertampilkan ke permukaan. Nah, oleh sebab itu Anda perlu mengoreksi diri Anda, memotivasi diri Anda untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat tercela tersebut ya. Jadi, enjakan sikap tinggi hati dan sok kuasa ya, itu tidak boleh sama sekali ya. Jangan merasa pula sebagai pribadi yang paling benar ya. Nah, bahkan yang patut Anda utamakan adalah jaga kekompakan Anda, baik terhadap teamwork Anda sendiri
ya terhadap mitra bisnis Anda, apalagi terhadap relasi bisnis Anda sendiri ya. Tentu saja Anda patut mengusung hal-hal yang bersifat merendahkan hati ya. Jangan sok tinggi hati atau sok kuasa, karena kesemuanya itu bisa menjadi batu sandungan ya. Nah, masifkan sabar dan tanggung jawab. Ini penting agar prestise Anda, nama baik Anda kelak menciptakan prestasi dan kesuksesan dan keberuntungan yang jauh lebih maksimal, yang jauh lebih signifikan daripada apa yang Anda harapkan. Para pemirsa, para subscriber Anda yang selalu mengikuti channel YouTube FSA, Feng Shui Enthusiast ya. Banyak sekali tuh video-video di sana yang patut Anda seksamai dan pedomani agar kesuksesan Anda meningkat signifikan. Karena walaupun Anda telah mengikuti satu petunjuk pada peramalan, dasar pijakan Anda secara Feng Shui pun harus Anda perkuat senantiasa. Ya, ada juga para ya yang pencinta dan pemanfaat kalender Imlek. Kalender Imlek ya, tahun kuda api ya, Imlek 2577 ya, itu untuk tahun 2026 hingga 2027 ya, di awal itu ya. Itu akan terbit dalam tempo yang tidak akan lama lagi ya. Tolong juga Anda manfaatkan sebagaimana mestinya. Juga Anda semua para ya sahabat-sahabat Sonora, Anda semua ya yang senantiasa mengikuti acara Feng Shui pada Radio Sonora dan Sonora Jaringan. Ya, perlu Anda ketahui bahwa apa yang merupakan tanggung jawab saya untuk menyampaikan tinjauan mengenai dinamika fenomena bulan Imlek yang ke-12 Cap Id Gue di tahun ulang sudah saya sampaikan. Begitu pula mengenai tinjauan 12 show di mana show Anda termasuk di dalamnya. Sinergitas daripadanya tentu saja saya harapkan dapat menjadi pedoman bagi Anda untuk bersepak terjang, memanuverkan aksi, menggolkan ambisi-ambisi Anda, sehingga keberuntungan Anda semakin hari semakin jauh meningkat. Sukses selalu.